Halo kuliers, para pekerja keras yang setiap harinya banting tulang tapi nggak kaya-kaya. Di kesibukan saya yang sama seperti kalian sebagai kuli, saya menyempatkan waktu untuk mereview film terbaru keluaran 2022 yang menceritakan seorang pejuang wanita yang berjuang untuk melindungi sukunya dari predator yang amat sangat ganas. Bagaimana cerita lengkapnya? Tidak usah berlama-lama mengingat waktu saya yang sangat sibuk dan besok pagi sudah berangkat nguli lagi. Langsung saja kita mulai dan inilah. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Naru, ini rainya, yang sedang memburu rusa ditemani seekor anjing kesayangannya. Tetapi perburuan itu terhenti saat si anjing terperangkap jebakan pemburu. Lantas ia pun melepaskan si anjing dari jebakan itu, tapi tiba-tiba ada suara gemuruh yang berasal dari langit, entah itu apa. Karena penasaran, ia pun langsung memeriksanya dan benar saja, di balik awan terlihat bayang-bayang api yang melintas di langit. Dan inilah Prey. Terlihat Naru sedang berburu seekor elang bersama kakaknya yang bernama Tabe. Ini mukanya, yang tentunya skill berburu Tabe ini sudah pasti di atas rata-rata karena dia terlihat saat ia dengan mudahnya memanah jatuh elang tepat akurat dengan sekali kekeran. Dan kemudian Naru mengingat apa yang ia lihat tadi pagi lalu menceritakan kepada kakaknya. I saw a sign. The Thunderbird. It's time. I'm ready for my Katamiya. You want to hunt something that's hunting you. Di sisi lain kita diperlihatkan mungkin seperti alien atau semacamnya turun dari pesawat ke bumi yang mempunyai misi mencari makhluk terkuat di bumi, dan dia memiliki semacam kemampuan kamuflase yang membuat wujud fisiknya tidak terlihat. Di keesokan harinya, Naru sepulang mencari tumbuh-tumbuhan untuk digunakannya sebagai obat, ia mendengar salah satu sukunya bernama Pahu diterkam oleh singa dan dibawa ke hutan. Tidak mau tinggal diam, ia pun ikut menyusul untuk mencarinya ke hutan. Akan tetapi terjadi perdebatan kecil yang mana karena si Naru itu wanita dan dikhawatirkan akan menjadi beban daripada membantu, ia pun sempat dilarang untuk ikut. Tetapi Tabe sebagai kakak yang baik membelanya dengan mempertimbangkan kemampuan Naru yang sangat pandai membuat obat dan pandai melacak. Akhirnya ia pun diperbolehkan untuk ikut dalam pencarian itu. Beberapa waktu memulai pencarian, berkat keahlian Naru yang sangat pandai dalam melacak, akhirnya ia pun berhasil menemukan Pahu dalam kondisi yang terluka parah. Naru dengan kemampuannya sebagai tabib profesional, ia pun segera menghentikan pendarahannya. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun bergegas untuk pulang dan Tabe memutuskan untuk pergi memburu singa itu ke dalam hutan sendirian. Jagoan si Tabe nih. Tabe wants to stay and hunt. Let's go. Why is Puhi alive? Naru pun mengkhawatirkan Tabe dan ingin ikut menemani karena meyakini ada makhluk yang lebih ganas daripada singa itu. Akan tetapi Tabe tetap menolak dan menyuruh Naru untuk pulang terlebih dahulu bersama rombongan. Saat di tengah perjalanan pulang, Naru menemukan hal yang aneh. Ia melihat jejak kaki yang tidak biasa yang sepertinya itu bukan jejak kaki binatang buas yang biasa mereka jumpai. Dan karena rasa khawatir kepada kakaknya yang sedang memburu singa itu sendirian, ia pun memutuskan untuk kembali menyusul Tabe dan ditemani Paka, salah satu seorang sukunya, dan mereka berdua menyusul Tabe ke dalam hutan. What skins a snake like that? I have to warn my brother. Paka, go with her. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga memburu singa bersama-sama. Di saat mereka sedang menunggu singa untuk memasuki jebakan yang sudah mereka buat, tapi tiba-tiba Paka yang sedang lengah diterkam oleh singa itu tanpa sopan santun dan permisi sama sekali. Naru pun yang berada di sampingnya terkejut kepanikan.
Karena posisi Tabe berada jauh dari mereka berdua, Naru mau tidak mau harus by one dengan singa yang sangat buas itu. Di saat genting-gentingnya berhadapan dengan singa ganas di depan matanya, tapi ia teralihkan pandangannya oleh kilatan aneh dari balik hutan yang jauh di sana. Dan itu membuatnya kehilangan pijakan, akhirnya ia terjatuh ke batu-batu lalu pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, terlihat ibunya yang sedang membuatkan teh untuknya, dan ternyata setelah ia pingsan, Tabe menyelamatkan dan Tabe berhasil membunuh singa itu. Your brother carried you home. Drink this tea. Tabe yang telah berhasil membunuh singa itu terlihat sedang disambut oleh tetua sukunya dan merayakan keberhasilannya karena telah dianggap sebagai kesatria penyelamat. Terlihat raut wajah Naru yang masih mengkhawatirkan ada makhluk lain yang lebih berbahaya daripada singa itu. Ia pun enggan merayakan keberhasilan kakaknya itu. Where you going? You did it. No. Dengan penuh keyakinan, ia mengajak kakaknya untuk pergi ke dalam hutan lebih dalam untuk memburu makhluk itu bersama-sama. Tetapi karena Tabe tidak percaya ada makhluk buas lain, ia menolak dan melarang Naru untuk pergi ke sana. Sebab melawan singa saja tidak mampu, apalagi melawan yang lebih buas dari singa. Need your permission, War Chief? I can hunt. No. Tetapi dengan tekad yang amat sangat kuat dan ingin membuktikan apa yang ia yakini, Naru tetap bersikeras pergi ke hutan hanya ditemani anjing kesayangannya. Setelah beberapa lama berjalan, ia menemukan jejak kaki yang sama seperti apa yang ia lihat kemarin dan terus berusaha mencari petunjuk lain. Tetapi di tengah jalan, ia dikagetkan oleh suara auman beruang dan ia pun mengendap-endap dan bermaksud untuk memanah beruang tersebut. Sayangnya dengan indera penciuman yang sangat tajam, beruang tersebut mengetahui kedatangan Naru dan berbalik langsung membunuh Naru. Beruntung beruang itu teralihkan oleh si anjingnya. Dengan sangat buas, beruang itu langsung menghampiri Naru dan bersiap untuk mencabik-cabiknya. Naru pun dengan panik berlari menuju sungai dan menyelam. Ia muncul kembali di seberang sungai yang sepertinya tepat berada di sarang berang-berang, dan itu membuat beruang tidak dapat meraihnya. Tapi tiba-tiba, saat beruang hendak pergi, beruang itu terlihat bertarung dengan makhluk misterius yang tidak terlihat wujudnya. Beberapa saat melakukan duel, beruang itu jatuh terkapar tepat di sampingnya dan itu membuatnya sangat kaget terheran-heran karena seekor beruang saja yang sangat ganas dan buas dengan mudahnya dikalahkan oleh makhluk misterius itu, dan itu membuat Naru sangat ketakutan. Naru pun bergegas kabur menyusuri sungai dan berenang mengikuti arus sungai untuk menyelamatkan diri. Karena dianggapnya tidak berbahaya, makhluk itu pun tidak mengejar si Naru. Singkat cerita, ia bertemu dengan rombongan yang diutus Tabe untuk mencarinya, yang mana Tabe juga ikut mencari Naru di arah yang berlawanan. Ia pun langsung memberitahu kalau ia sudah melihat makhluk misterius itu. Akan tetapi, rombongan itu tidak percaya dan menganggap cerita itu hanyalah ngelemboni alias mengada-ngada. Naru pun kesal dan menolak untuk pulang, tetapi terjadi perkelahian antara mereka yang membuat Naru diikat dan dipaksa untuk tetap pulang. Tapi tiba-tiba, salah satu rombongan diserang oleh makhluk misterius dan membuat semuanya kaget terheran-heran karena makhluk itu tidak terlihat wujudnya. Akan tetapi untuk pertama kalinya, makhluk itu memperlihatkan rainya yang sangat mengerikan dan benar-benar seperti apa yang kita duga. Dilihat dari bentuk sepertinya dia predator evolusi tinggi yang sudah menggunakan alat tempur yang sangat canggih. Lalu terjadilah perkelahian antara mereka yang mana sudah kita ketahui bersama, beruang saja dilibas dengan mudahnya, apalagi cuma manusia dengan peralatan primitif, sudah pasti mereka dikalahkan dengan sangat mudah. Terlihat Naru yang tangannya masih terikat pun berusaha melepaskan ikatannya dan mencoba untuk lari menjauh dari makhluk tersebut. Ia berlari bersama satu orang rombongan yang selamat, akan tetapi predator buas itu juga ternyata pelari yang sangat kencang mirip R.X. King, raja jalanan, dan dengan mudahnya meraih orang yang berlari tepat berada di belakang Naru.
Tidak mau membuang waktu, ia pun terus berlari, tetapi sayangnya kaki Naru terkena jebakan pemburu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Akan tetapi sialnya, setelah lepas dari buruan predator itu, Naru ditawan oleh manusia yang terlihat lebih modern dari segi penampilan dan senjata yang mereka gunakan. Sebut saja si Besengek, bukannya ditolongin malah ditawan. Ia pun dibawa ke markas mereka setelah sesampainya di sana, dan ternyata Tabe juga ditawan terlebih dahulu oleh mereka. Yang sudah kita ketahui, Tabe terpisah dari rombongan untuk mencari Naru di arah yang berbeda. Singkat cerita, manusia yang sudah lumayan modern ini dengan bermodalkan senjata yang sudah cukup mumpuni ternyata sudah mengetahui keberadaan predator evolusi tinggi itu dan berencana untuk menangkapnya. Mereka pun memasang jebakan sedemikian rupa dan menggunakan Naru bersama kakaknya dijadikannya sebagai umpan. Buset, Besengek memang nih orang nih. Dari kejauhan mereka sudah mengintai dan bersiap menembak, tapi tanpa disadari rekan yang berjaga tepat berada di belakangnya jatuh pating geletak tak berdaya. Tidak selang berapa lama, sang predator pun sempat terkena jebakan di kakinya, tetapi dengan peralatan tempur yang sangat amat canggih, dengan mudahnya ia melepaskan dan melempar kembali tepat mengenai kepalanya. Mereka yang sudah jelas memiliki senjata jauh ketinggalan dari yang predator miliki, masih tetap melakukan perlawanan dengan senapan yang jikalau mengenai pun predator hanya merasa digelitikin alias kegelian. Di sisi lain, di tengah kesibukan mereka, Naru dan Tabe berusaha melepaskan diri dari ikatan dan mencoba untuk kabur. Setelah lama melakukan pertarungan dan sang predator yang sudah mendapat beberapa luka, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan liren sejenak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sang predator tidak pergi begitu saja dan terlihat meninggalkan suatu benda yang membuat orang-orang di sekitar penasaran. Usut punya usut, benda yang ditinggalkan itu ternyata sebuah bom waktu yang saat mereka sudah menyadarinya, mereka semua tidak sempat untuk lari. Dan akhirnya Naru yang sudah berhasil kabur, sekarang ia terlihat sedang berjalan menuju markas si Besengek yang menawannya semalam dan bertujuan untuk menyelamatkan anjing kesayangannya. Sesampainya di sana, tanpa tedeng aling-aling, ia langsung menyerang 6 orang sekaligus yang berada di sana. Dengan kemampuannya bertarung yang lumayan jago, dia terlihat cukup mudah untuk mengalahkan mereka semua dan ia pun berhasil menyelamatkan si anjing. Di saat hendak pergi, ada seseorang yang terluka sehabis pertempuran melawan predator meminta tolong kepada Naru untuk mengobatinya dengan menawarkan sebuah pistol sebagai imbalannya. Dengan kebaikan hati wanita yang mungkin kasihan, ia pun bersedia menolong orang itu dan mengobatinya. Tetapi tiba-tiba dan dari sini kita mengetahui ternyata indera penglihatan sang predator hanya dengan mendeteksi hawa panas. Karena orang yang diobati tadi sudah memakan bunga pendingin darah, ia pun tidak terdeteksi oleh sang predator. Tapi saat hendak pergi, sang predator menginjak kaki orang tadi dan ia pun sialnya dihabisi juga. Di sisi lain, Naru yang sedang berusaha bersembunyi, tetapi tiba-tiba anjing kesayangannya malah berlari untuk menyerang sang predator. Untungnya Tabe datang tepat waktu dan langsung memukul tepat terkena kepala sang predator. Dan di sini juga kita mengetahui ternyata predator itu memakai topeng yang berfungsi sebagai alat bidik tembakannya. Mereka pun bertarung dan ternyata Tabe mampu mengimbangi gerakan sang predator, tapi saat mulai terdesak, predator langsung mengeluarkan jurus andalannya yaitu menghilang. Tabe pun merasa hal itu sangatlah tidak gentleman dan sangat banci sekali, tapi tiba-tiba Tabe ditusuk tepat di dadanya dan ia pun menyuruh Naru untuk cepat lari karena predator ini sangatlah berbahaya. Tabe pun mengorbankan dirinya agar Naru bisa melarikan diri dan akhirnya Tabe pun mati.
Singkat cerita, terlihat Naru sedang membersihkan tangan di pinggir sungai dengan muka yang sangat murung dan pasti sangat sedih campur dendam atas kematian kakaknya. Dengan kebetulan, ia melihat di seberang sungai seorang yang ternyata orang itu adalah si Besengek yang sempat menawannya dan menyiksa mereka waktu itu. Mengingat kejadian itu, ia pun langsung menghampiri si Besengek dan menghajarnya sampai pingsan. Di malam harinya, si Besengek itu tersadar dari pingsannya dan langsung mengambil senapan yang sengaja diletakkan di depannya oleh Naru. Tidak habis pikir, ternyata ia berencana menggunakannya sebagai umpan untuk memancing agar sang predator datang. Tidak lama kemudian, benar saja predator ganas itu menghampiri si Besengek dengan berjalan persis di samping Naru. Akan tetapi, sang predator sama sekali tidak melihat Naru karena sebelum sang predator datang, ia sudah memakan sepuluhan bunga pendingin darah yang mana sudah kita ketahui bersama, indera penglihatan sang predator hanya menggunakan sensor panas. Saat setelah sang predator menebas kepala si Besengek, tanpa disadari sama sekali keberadaan Naru, dengan bermodalkan senapan yang dimilikinya, Naru pun ngeheadshot kepala sang predator dari jarak hanya 1 meter saja. Tetapi hal itu sama sekali tidak bisa membunuhnya. Naru pun sudah menduga itu dan memang ia hanya berniat untuk melepaskan topeng predator dan mengambilnya. Singkat cerita, Naru yang diliputi dendam dan amarah kepada sang predator yang telah membunuh kakaknya, ia pun membuat perangkap mematikan dengan bermodalkan topeng bidik milik sang predator dan berniat untuk berbalik memburunya. Tapi tidak semudah yang ia pikirkan, sang predator yang ganas itu pun melakukan perlawanan dan akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Dengan otak yang cerdik, Naru berhasil memotong tangan sang predator memakai senjata predator itu sendiri. Merasa dipermainkan oleh wanita, sang predator mulai emosi dan membabi buta. Hampir saja kepala Naru terpotong, tapi lagi-lagi dengan otak cerdiknya ia berhasil selamat. Setelah beberapa waktu perkelahian, akhirnya Naru berhasil membuat sang predator terjebak di lumpur hisap, dan jikalau banyak bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Karena sudah tidak bisa bergerak, predator pun akhirnya berencana menggunakan senjata jarak jauh yang mana topeng bidik miliknya sudah diarahkan tepat di kepalanya sendiri, dan akhirnya ia pun mati dengan senjatanya sendiri. Naru pun pulang membawa kepala sang predator dan disambut oleh sukunya. Tamat. Dari keseluruhan ceritanya, kita bisa mengambil kesimpulan seperti Naru yang tidak pantang menyerah melawan musuh yang mustahil dikalahkan olehnya, tetapi dengan mengeluarkan 100% kemampuannya, ia mampu mengalahkan musuh yang sangat kuat. Sama seperti kita yang berprofesi sebagai kuli, jika ada pekerjaan yang amat sangat terasa berat, dengan mengeluarkan kemampuan sepenuhnya, kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu dengan sempurna, supaya cepat naik pangkat dan bisa yang bos. Hahaha. Saya mewakili direksi Kuli Studio mengucapkan terima kasih dan salam perkuliahan.